Oke, hari ini saya kedatangan lagi mainan Shadow Super dari line Shadow Super. Ini kita lihat aja. Ini saya udah buka atasnya sih, cuma saya belum keluarin. Jadi ini adalah ini adalah Shadow Super Jetman. Jadi ini Super Sentai era 90-an, mungkin 91 ya, 91 mungkin ya, 91, dan sempat tayang juga di Indonesia di sekitar 2000-an ya, tahun 2000-an, saya lupa tahun pastinya, cuman kalau nggak salah tayangnya di Indonesia. Kita keluarin aja. Oke, ini dia boxnya. Tampilan depannya dengan pose mungkin ini pose henshin roll call ya, mungkin ini henshin dan roll call ya. Jadi 5-5-nya kelihatan seperti itu. Jadi ini adalah Super Sentai dengan tema burung. Di bagian atasnya ada pose lainnya dan juga mungkin masih dalam rangkaian roll call-nya mereka ya. Terus di samping sebelah sini ada yang member Power Ranger merahnya, si Red Hawk. Terus ini adalah sisa 4 member lainnya di sebelah sini. Oke. Terus kemudian di belakang ada seluruh option parts aksesoris yang ada di Jetman, termasuk juga di finishernya. Nah, saya nggak sabar untuk bongkar isinya ada apa aja. Kita bongkar aja ya. Oke, kita buka aja. Kita buka, tadi saya udah potong pinggirnya. Ya, kita mulai dari rangkaian extra hand. Jadi ini dibuka dengan extra hand, dimana semuanya warna putih. Jadi ini sepertinya extra hand untuk semua member. Jadi semuanya bisa pakai extra hand ini dengan bergantian. Seperti itu tampaknya. Terus ternyata enggak. Jadi itu ada beberapa, tapi ini kayaknya sama semua ya. Ya, ini juga extra hand lagi. Saya masih belum ngerti juga untuk yang mananya, tapi kita coba aja lihat satu-satu ya. Terus parts lagi, ini mungkin untuk aksesoris ya, senjata, pedang, terus pistol dan lain sebagainya. Oke, untuk holdernya juga terus sama. Oh, ini berarti untuk masing-masing member nih. Ini 1, 2, 3, terus 4, 5 ya. Jadi 5 dapat masing-masing, semuanya sama. Oke, terus masih ada tangannya lagi, tapi ini saya nggak ngerti ya. Ini saya belum, nanti mungkin saya cek lagi ya, ini untuk masing-masing member sama atau memang ada beberapa tangannya yang spesifik untuk member tertentu ya. Tapi ini juga nih sama nih. Ini jadi ada 5 biji juga nih, si extra hand ini. Ini kita bisa lihat satu-satu. Terus ini untuk ini ya, finishernya. Ini kalau nggak salah sih dari mobilnya yang merah ya. Terus dia jadi semacam bazooka gitu. Ya, dimana memang proporsinya agak aneh sih, dia jadi bazooka dan bisa diangkat sama 4 member lainnya. Jadi ya gitu deh. Ini yang terakhir extra hand-nya. Yang kelima berarti. Terus apa lagi? Dan ternyata ada lumayan banyak stiker ini untuk kayaknya yang bazooka dan beberapa option parts seperti pedang ya. Terus ini untuk pistolnya mereka ya. Dan belakang juga masih ada, ini juga masih pistol, pedang ya. Personal weaponnya kayaknya nggak ada sih, semuanya sama kalau nggak salah ya. Jadi pedang, pistol gitu ya masing-masing itu, dan ada berbagai macam mode di senjatanya.
Dan terakhir adalah rangernya. Oh belum masih ada ini. Ini adalah parts untuk si finishernya ya. Jadi ada standnya juga biar bisa berdiri. Terus rangernya kita mulai dari ranger yang biru. Nah yang birunya ini cewek ya. Kalau nggak salah ini karakternya masih anak sekolah. Dan ada sayapnya juga dapat. Sayapnya buat dipasang langsung di belakang ya. Dipasang langsung di sini. Sayapnya dan ada ini apa namanya kecil ini nih tangannya juga. Option handnya juga bisa diganti. Mungkin buat dipasang sesuatu kali ya. Oke, ranger biru. Terus ranger yang hitam. Kalau ya mungkin kelihatannya nggak terlalu banyak yang mesti ditempel ya di si rangernya, dia udah rapi. Tapi nanti saya cek lagi, oke? Ranger yang hitam, Black Thunder. Kalau tadi dia yang biru kayak Blue Swallow ya namanya. Dan yang pink atau yang putih, White Swan ya, White Swan. Kalau nggak salah ya itu namanya, saya lupa juga, saya cek lagi deh. White Swan. Terus yang kuning ini burung hantu ya, Yellow Owl. Jadi semuanya sama ya, rangernya, sayap sama si option buat si tangannya. Oke. Terakhir adalah yang merah, Red Hawk. Rangernya, sayap dan si option tangannya. Oke. Secara desain juga oke sih. Maksudnya scope di mainan ini bagus. Oke. Itu semua sudah sepertinya. Dan kayaknya si manualnya di mana manualnya? Apakah saya terlewat? Tapi mungkin kayaknya di salah satu stiker ini. Oke, itu semua komponen sudah dikeluarkan. Nanti saya coba rakit-rakit sedikit, tempelin stiker, dan kita akan kembali lagi. Oke? Oke, ini udah jadi. Kita sudah rakit dan tempel stikernya. Jetman Shadow Super. Sekilas ini kelihatannya desain dan sculpt head sculptnya oke banget. Nanti kita bahas satu-satu. Dan stikernya tadi memang cukup banyak ya. Jadi emang agak lama nempel-nempel ini, tapi dia seperti yang tadi mungkin pas unboxing kita sama-sama lihat, tangannya atau option partsnya itu, si tangannya itu semuanya sama. Jadi masing-masingnya itu jenisnya sama. Jadi kayaknya ya mungkin karena sarung tangannya juga warna putih ya, jadi dia desainnya sama dan kita bisa kreasi untuk bikin posenya lebih dinamis aja, mungkin lebih banyak kali ya pilihan pose-nya. Ini mungkin pose yang ada di sini di depan si Shadow Supernya. Mungkin agak gelap, mungkin kesini dulu sebentar, saya pindahin lampu seperti itu ya. Dan ngomong-ngomong, tadi waktu kita unboxing juga saya tidak melihat ada manual di Shadow Super yang Jetman ini. Jadi kalau kamu juga dapat hal yang sama, setelah saya cari-cari ternyata di belakangnya ada QR code ini ya. Jadi di sini ada manualnya. Saya nggak tahu ya apakah cuman Shadow Super yang seri yang Jetman ini yang nggak ada manualnya atau yang lain juga. Karena kalau nggak salah si seri Jetman ini untuk Shadow Supernya dia keluaran tahun 2024 kemarin ya. Jadi masih agak baru. Gitu. Gimana nih? Kalian tertarik membeli juga nggak? Itu mungkin masih bisa dicari ya di pasaran. Saya lagi nyari robotnya dia, belum nemu yang harganya wajar ya. Ada juga harganya udah udah di markup banget ya.
Ini kalau si apa namanya, kita lihat dari dekat ya. Jadi kita lihat desainnya, head sculpt-nya itu ini oke banget ya, si detail burungnya itu ya. Jadi yang merah ini kalau nggak salah burungnya elang ya, red hawk ya, red hawk. Dia warna dasar ininya ada warna putihnya, terus kemudian oh ya di sini stikernya lumayan ya di si figurnya. Kita mesti stikerin si beltnya itu yang warna silver itu, yang tengah juga dan belakangnya yang silver itu ya. Gitu. Sisanya sih udah dari sananya udah begitu dan tinggal ditempelin tangan. Joinnya kalau misalnya saya coba gerak-gerakin, saya coba gerak-gerakin ya, sebentar saya pindahin lampunya sedikit. Ini aman, sebenarnya tipikal Shadow ya kalau kalian pernah lihat review saya sebelumnya. Jadi ini Shadow Super saya yang keempat dan kakinya juga lumayan, walaupun saya merasa Jetman ini bagian kaki agak seret ya. Terus ini, oh ini ada mekanisme ini nih. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih dinamis bisa dikunci ya. Di sini nih, mungkin ini kelihatan ya. Ini bisa ditarik ke bawah gitu dan ditekan. Saya nggak tahu ya Shadow Super yang sebelumnya saya belum pernah coba, nanti mungkin kapan saya coba lagi, lihat lagi. Terus ini artikulasinya begitu, ke depan ya standar ya segitu kakinya. Terus tangan, nah tangan ini karena si Jetman ini ada bagian rompi ini ya, dan ini keras, jadi dia agak terbatas. Oke, jadi ya segitulah untuk ke atasnya, tangan ke atasnya segitu kehalangan sama si armor ini. Seperti itu. Ini apa namanya yang figur yang apa, yang laki-laki ya, Red Hawk. Nah kalau yang cewek mungkin saya ambil ini ya, si yang putih atau yang White Swan. Ini dia seperti standar Shadow Super, roknya itu cuman apa namanya, dia two pieces gitu ya, depan belakang. Jadi kalau mau bikin pose kayak gini ya kepaksainnya kayak gini nih, kebelah gitu roknya gitu. Dan standarnya juga sama figur ini, untuk yang cewek ya lebih ramping ya, sedikit lebih ramping. Terus bentuk tubuhnya bentuk tubuh cewek ya. Kita lihat di sini di pinggul dan pahanya juga ya standar Shadow Super begitu. Oke ya. Terus saya mau coba kalau di situ lihat lagi, yang beda adalah yang kuning. Yang kuning walaupun ini juga member laki-laki tapi dia badannya memang lebih besar dari yang lain. Jadi lebih lebar. Kalau dilihat agak lebih beda ya. Tuh agak lebih lebar gitu. Seperti itu. Dan yang kuning juga ini agak beda di sisi warna, karena kalau dia kan udah dasarnya kuning, apa base-nya kuning. Jadi liningnya semuanya hitam sisanya gitu. Seperti itu aja review singkatnya. Nanti saya setelah ini kita lihat aksesorisnya ya. Oke, untuk aksesoris seperti biasa saya senang masukin si koleksi Shadow Super ini dalam ziplock kayak gitu ya. Jadi si aksesoris semua di situ untuk masing-masing ranger. Ini untuk yang ranger merah. Terus yang lain juga ada. Saya bikin juga nih sisanya di sini. Seperti itu. Tapi saya akan coba bongkar yang ranger merah aja ya, supaya reviewnya nggak terlalu lama. Saya akan keluarin aja semuanya, terus nanti kita lihat satu-satu ya. Taruh di sini dulu. Oke, sekarang untuk tangannya sih dia banyak banget ya. Dari mulai yang ini, tangan terbuka, terus tangan yang terbuka juga tapi dia agak lebar. Terus ada tangan yang rapat begini, tapi dia kayak apa namanya? Kayak kalau digini tuh dia joinnya di situ tuh. Jadi kayak nyetop gitu ya. Terus bentar, saya pindahin dulu nih ke sini. Terus tangan yang terbukanya model begini.
Terus ini kayaknya tangannya banyak banget ya, jadi saya singkat-singkat aja ya. Ada tangan tertutup. Nah, tangan tertutupnya juga ada 2 macam ya. Ada yang lurus biasa, regular gitu. Jadi ada yang begini, ada yang agak begini, agak bengkok begitu sih tangannya ini. Terus ada tangan-tangan buat menggenggam. Terus ada tangan yang thumbs up seperti ini. Thumbs up ya. Terus tangannya lagi yang noticeable apalagi ya. Ya sih sisanya sih menggenggam, dan menggenggamnya ada beberapa macam. Ada yang begitu ya. Dan lainnya, jadi menggenggamnya juga disesuaikan dengan aksesorisnya. Dia menggenggam pistol atau pedang gitu. Oke, kita ke ini aja ya, aksesoris yang berikutnya aja ya. Di tangan itu ada banyak banget. Terus pistolnya ada beberapa macam. Saya coba dari yang standar dulu. Pistolnya adalah yang ini. Gitu ya. Yang ini yang standar. Terus ada pistol yang kedua. Ini saya juga lupa lagi namanya. Dulu saya nonton tapi saya nggak ingat istilah-istilahnya. Ini. Terus si pistol yang tadi, yang pertama tadi, bisa diubah jadi begini. Bisa diubah jadi begini. Dan itu sebenarnya kalau lihat di sini ini adalah keluarin pedangnya juga. Jadi caranya pistolnya diubah modenya. Terus ngeluarin pedang, dan pedangnya ada di sini. Seperti itu. Gitu ya, pedangnya di situ. Dan terus kemudian si pistol tadi yang tadi sebelumnya itu dia bisa kayaknya digabung deh ini. Kalau nggak salah digabung kali ya. Saya lupa deh dia digabung apa gimana. Jadi begini. Jadi senapan. Jadi mode satunya lagi. Gitu. Terus juga ada part untuk tangan, untuk mengganti tangannya seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk nempelin si senjata yang lain di sini. Itu ada joinnya. Untuk nempelin yang ini, si tangan yang ini tuh senjata juga. Jadi ini nanti setelah dipakai, waktu ngeluarin si serangan itu, si sayapnya tuh kebuka di si tangannya ini. Sayapnya kebuka, jadi mana dia? Ini dia. Jadi begini. Jadi begitu tuh. Jadi begitu ya, tuh. Kebuka gitu. Gitu. Dan satu lagi yang terakhir adalah ini ya. Dapat parts ini, si sayapnya ditempel di belakang. Walaupun sebenarnya ini harusnya muncul di di bawah ketiak ya. Cuma nanti ya mungkin bisa dipakai efek kamera lah. Jadi ya nempelnya sih di belakang ya. Gitu. Oh ya, dan ini ya aksesoris si holster ya, tempat pistol diisi di samping-samping figur ini, ditempel di figurnya bisa. Ini holsternya doang. Dan kalau yang holster yang tadi udah saya pasang sih, yang satunya lagi di sini. Situ ya tuh ada pistolnya. Ini juga satu lagi, ini pedang ya, di sini pedangnya. Gitu. Nice ini. Nah, itu tadi aksesoris yang buat si member ya, buat si rangernya. Ada lagi, ini adalah, tapi mungkin nggak akan saya bongkar aja. Ini nanti mungkin saya kasih lihat saat udah jadi terus saya foto. Ini adalah si finishnya. Mungkin saya keluarin si mobilnya aja kali ya. Jadi bentuk awalnya setelah saya juga udah tempel stiker segala macam, bentuk awalnya adalah mini mobil kayak gitu. Nah, mini mobil ini bisa dibongkar pasang, terus pokoknya intinya dia tuh nanti ujungnya tuh diputer begini, terus nanti di bawahnya itu nih ada meriam nih, diputer lagi ke sana, terus nanti ini diganti dulu atasnya, terus nanti pokoknya ini jadi meriam dipakai sama si semua member gitu, yang ada posisinya di sini. Nah, jadi begitu tuh yang ini nih ya. Itu dari si mobil ini. Lupa namanya apa, nanti mungkin saya akan kasih di caption aja ya, di video-videonya.
Nah, setelah ini kalian akan lihat nanti adalah video-video atau foto-foto ya, foto-foto galeri setelah saya coba oprek semuanya, saya mainin dan saya coba kreasikan berbagai macam pose yang bisa dilakukan gitu. Tapi intinya ini sejauh ini sih nggak ada masalah berarti ya. Stikernya standar Shodo Super, terus apa lagi ya? Joinnya juga ini kayaknya dari semua yang saya mainin ini oke sih. Sebelumnya saya pernah dapat join yang untuk yang live man tuh, ada join yang itu agak lost, yang daerahnya juga 1-2, terutama yang bagian kepala. Nah, ini semua kepalanya aman. Kalau saya puter-puter gitu ya, aman. Ini juga semua aman. Maksudnya aman itu adalah dia nggak terlalu lost dan tingkat keseretannya itu pas gitu. Jadi kalau kita mau gerak ke kiri ke kanan itu enak, nggak ada yang loose gitu joinnya. Tangannya juga oke semuanya. Walaupun kalau pose sih ya itu tadi si ini ya armornya itu agak ngalangin. Tapi nggak jadi soal. Kita bisa coba mainkan lah itu. Oke, gitu aja reviewnya. Gimana? Kalian suka? Cek di ini ya, di toko-toko, mungkin kalau di Indonesia saya nggak tahu, dia mungkin di Tokopedia atau mungkin yang lain nggak tahu. Mungkin kalian bisa coba dicari. Karena saya sendiri belinya di Taiwan gitu. Harganya kurang lebih 2000 sekian NT. Itu kalau mau dikalikan 490 mungkin 490 atau 500 rupiah. Jadi kira-kira ya hampir sejuta sekian mungkin. Oke, gitu aja review kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian mau konten ini terus ada dan makin banyak review mainan lainnya. Oke, see you next time. Oke, jadi karena saya penasaran, saya bikin pose terbangnya Jetman kayak gini. Jadi kalau kalian punya si standnya khas Bandai yang biasa buat Gundam atau mungkin action figure, itu kan dia bisa ada join belakangnya tuh buat apa namanya? Misalnya ini saya daftar lagi ya, saya kasih tunjuk ini misalnya begini. Ini loh sisi join yang di sini nih. Nah, ini itu bisa dipasang di belakang. Di semua Shadow Super juga kayak gitu sih. Jadi kalau kalian mau bikin action pose tuh bisa pakai itu gitu. Cuma karena Jetman ini sangat noticeable, dia bisa terbang kan gitu. Jadi kayaknya mesti ada sih pose terbang kalau kalian mau coba ambil fotonya. Nah, ini salah satu caranya selain pakai ya di edit aja ya. Kayak gitu ya tuh. Jadi ini sebenarnya nempelnya tuh di belakang gitu ya. Jadi itu part tambahannya. Kalau kelihatan tuh seperti itu. Gitu deh. Gitu. Itu aja sih yang kelupaan saya mau kasih lihat ini karena ini ciri khasnya Jetman banget. Oke, gitu aja, ini mungkin tambahan aja. Memang apa sih, Jetman ini kayaknya power of nostalgia banget ya kalau untuk teman-teman yang lahir di era-era 90-an dan nonton si acara ini waktu di Indosiar dulu ya. Gitu, itu aja review kali ini dan mungkin ini kayaknya bakal saya pasang menjelang berbuka puasa. Jadi sambil menunggu kalian berbuka puasa gitu ya. Selamat berbuka puasa bagi yang merayakan. Oke, see you next time.